waktu itu juga mengisi tentang IGD dan sekarang triase ya. Dan memang ini adalah salah satu yang eh, kami kerjakan sehari-hari ya di instalasi gawat darurat. Memang untuk teman-teman semuanya, para peserta webinar ini, triase itu nanti tidak hanya di gawat darurat ya, tidak hanya di instalasi gawat darurat, tapi paling tidak fokus yang mungkin akan lebih banyak di sini adalah di instalasi gawat daruratnya ya, karena nanti di kondisi bencana ada lagi yang disampaikan oleh Pak Fuad ya nanti ya di dua materi terakhir. Jadi kita mulai dengan konsepnya dulu ya. Yang akan saya sampaikan mungkin bukan update yang sangat baru kemudian sangat apa namanya ya canggih banget gitu enggak ya, justru saya ingin kembali pada konsep-konsep dasarnya di mana kita mestinya ini satu hal yang sangat dipahami sama-sama gitu ya, dipahami secara dalam, secara matang bersama-sama. Jadi mudah-mudahan ini review yang sedikit banyak bisa mempertajam pengertian yang sudah ada semua di para peserta sekalian dan juga nanti bisa meluruskan mungkin kalau ada yang beda-beda gitu ya. Baik, jadi kita mulai dengan konsepnya dulu ya. Memang nanti kita lihat kalau butuh dipotong di tengah jalan nanti mungkin bisa saya jawab dulu karena mungkin takutnya agak berbeda materinya ya. Baik, ini untuk yang bagian pertama, jadi dari mulai pengertian, regulasi, tujuan, jenis, dan prinsip-prinsip dalam prosesnya dan kendali mutu dan keselamatan pasien ya. Kita memang harus selalu memasukkan untuk kendali mutu dan keselamatan pasien atau biasanya kan ada komitenya ya di setiap rumah sakit ya, komite KMKP ya atau KMKK keselamatan. Keselamatan dulunya itu sekarang KMKP ya, kendali mutu dan keselamatan pasien ya. Baik, kita akan mulai dengan sedikit eh, throwback gitu ya. Sedikit pelajaran sejarah ya. Ini ada namanya di sini nih, Dominique Jean Larrey atau apa gitu ya. Mungkin orang yang pintar bahasa Prancis bisa bantu saya untuk menyebutkannya ya. Tapi ini adalah eh, mungkin ada yang ingat ya. Ini adalah salah satu dokter yang bekerja di zamannya Napoleon ya. Sebenarnya ada dua dokter yang prominent di zamannya Napoleon itu yang terkenal gitu ya, yaitu satu namanya Percy, ya. Satu lagi namanya si Larrey ini ya. Nah, di antara kedua dokter yang sorry, suara saya masih jelas ya, karena tadi kayaknya koneksinya agak kurang stabil. Jelas, Dok. Jelas. Jelas ya, oke baik. Jadi di antara dua dokter yang bekerja di zaman Napoleon itulah yang mengeluarkan istilah ini, triase, ya. Makanya bahasanya bahasa Prancis asalnya ya, dari bahasa Prancis yang tulisannya begini ya. Saya nggak tahu cara bacanya juga. Tapi konsep yang tercakup atau terkandung di dalam bahasa ini adalah ada dua sebetulnya konsepnya ya. Satu kalau di Inggrisnya gitu ya bilangnya to thin out gitu ya. Jadi kayak kalau ada yang rusak-rusak atau ada yang nggak fit gitu ya disingkirkan gitu ya. Disingkirkan atau dipinggirkan gitu. Kemudian yang kedua adalah to categorize ya untuk mengkategorikan. Kalau ini mungkin nanti mesti bisa kita bedakan ya antara thin out sama categorize. Yang mana itu masuk ke poin selanjutnya ya. Jadi ada dua konsep yang berhubungan dengan triase berdasarkan pengertian yang di atas ini ya. Yang harus dipahami konsepnya pertama adalah konsep screening atau penapisan. Yang kedua adalah konsep sorting atau konsep pemilahan atau sama dengan kategorisasi ya. Bedanya apa? Mungkin tidak susah ya membedakannya ya. Kalau screening itu adalah artinya kalau ada sekian pasien yang dihadapkan pada kita gitu ya, maka pasiennya ada yang boleh lewat, ada yang tidak boleh lewat gitu ya. Itu namanya screening ya. Jadi penapisan berdasarkan seberapa ketat penapisannya, maka ada yang lewat, ada yang tidak lewat ya. Sementara kalau sorting itu artinya dipilah aja, semua masuk tapi ada yang suruh masuk ke pintu sini, suruh masuk ke pintu tengah misalnya pintu kiri kanan dan itu yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang apakah dua-duanya ini termasuk dalam konsep triase? Jawabannya iya, ya.
tapi tidak digunakan secara bersamaan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita fokusnya ke triase rumah sakit ya di IGD gitu, sebagai petugas triase yang nanti akan menerima pasien di depannya IGD atau di pintu paling depan IGD, maka konsep yang sebenarnya digunakan adalah sorting ya atau pemilahan. Jadi kalau ada pasien datang ya diterima, ya disuruh masuk gitu ya. Tinggal nanti masuknya ke pintu yang mana atau ke area yang mana ya. Bukan pasiennya ditapis terus, oh pasiennya nggak boleh masuk ke rumah sakit ini, nggak suruh langsung cari rumah sakit yang lain ya. Ada nggak yang melakukan seperti itu? Oh nggak bisa di rumah sakit ini, langsung aja cari rumah sakit lain gitu ya. Mau pasiennya baik-baik aja, mau pasiennya nggak baik-baik aja, pokoknya disuruh pergi aja gitu ya. Karena berbagai alasan gitu ya. Sebentar, daripada dikejar-kejar ini konsul. Baik, jadi pada kalau triasenya di triase IGD di rumah sakit ya, saya ingatkan kembali bahwa kita nggak menggunakan screening, kita menggunakannya sorting ya, kecuali pada kondisi yang bukan kondisi normal ya. Kondisi normal itu artinya bukan kondisi yang pasiennya datangnya sesuai dengan kapasitas rumah sakit kita ya, itu beda lagi. Seperti zamannya lagi COVID puncak-puncaknya gitu mungkin ya, itu eh, terpaksa karena kondisinya berbeda dengan kondisi normalnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi dua konsep ini ada dua-duanya tapi tidak digunakan bersamaan ya. Yang pada kondisi normal di IGD pakainya sorting, screening ini akan kita pakai di kondisi lain yang kita akan jelaskan di slide lainnya. Tapi sebelumnya kita akan langsung, sorry, ada yang kelewat. Oh ini dia. Kita ingat dulu sedikit regulasinya ya. Jadi yang terakhir kali ada diterbitkan regulasinya yang ada menyebut-nyebut tentang triase ini nomor 47 tahun 2018 ya. Saya mesti cek apakah ini termasuk yang digugurkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang baru ya. Tapi rasanya sih enggak karena ini peraturan Menteri Kesehatan ya. Nanti mesti ada turunannya lagi dari undang-undang yang baru tapi ini masih berlaku ya. Jadi kalau kita lihat di sini tercakup di dalam aturan ini ya. Jadi aturannya adalah setiap rumah sakit harus punya standar triase yang ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit ya. Tinggal pertanyaannya, standar triase seperti apa yang ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit ya. Secara regulasi betul di SK kan misalnya gitu ya, tapi kontennya kan yang penting ya. Dan sistemnya bagaimana, ini yang nanti kita bahas. Dan ini sedikit deskripsinya, saya bahas saja di slide berikutnya. Ini sesuai dengan tujuannya triase ya. Yang pertama, triase itu tujuannya yang di rumah sakit ya, kita fokusnya yaitu untuk melakukan pemilahan pasien ya. Ingat kembali, pemilihan pasien artinya pasien yang datang dinilai sesuai dengan kondisinya, kemudian ditetapkan area pelayanan yang tepat di area yang mana ya, bukan disuruh pergi ya. Yang mending kalau disuruh perginya karena kondisi medis, tapi kalau disuruh perginya karena kondisi non medis, terutama masalah kekhawatiran untuk jaminan BPJS-nya misalnya gitu ya. Nah, ini yang kita harus selesaikan sama-sama ya. Baik, yang kedua adalah poin yang ininya, dasar-dasar melakukan triase ya. Jadi kita milahnya berdasarkan apa kan gitu ya. Apakah milahnya berdasarkan like and dislike gitu? Tentu enggak. Apakah memilahnya berdasarkan kriteria tertentu? Nah, kriteria umumnya, kriteria paling umum gitu ya. Jadi kalau langsung bilang tanda vital, langsung bilang apa namanya? Langsung bilang eh, anamnesisnya dan sebagainya itu adalah metodenya atau cara-caranya ya. Tapi dasarnya atau eh, ya berdasarkan apa gitu ya. Secara umum tuh ada dua hal ini ya yang perlu dipahami ya. Yang pertama adalah severity dari pasiennya atau kalau terjemahan Indonesianya ini agak susah tapi ya enggak oke lah, keparahan gitu ya. Yang kedua adalah urgency atau kesegeraannya ya. Enggak bingung kan ya membedakan severity sama urgency ya. Severity nanti kita lebih berfokus pada kondisi klinis pasien ya. Kalau urgency berhubungan dengan seberapa cepat dia harus ditangani ya.
Bisa dua-duanya ada, bisa dua-duanya ada salah satu saja bisa ya. Baik. Nah, dengan melakukan pemilahan berdasarkan dua poin besar ini, maka output dari triasenya gitu ya, atau luaran, ini sama-sama ngomong luaran ya, outputnya atau hasil kerjanya dari triase adalah penentuan prioritas penanganan pasien. Ya. Jadi habis selesai dari triase itu pasiennya sudah mendapatkan eh, label gitu ya, label prioritas penanganannya itu seperti apa, ya. Apakah paling segera ditanganin, apakah sedang-sedang saja, apakah boleh ditunda dulu gitu bahasa sederhananya ya. Tapi inilah nanti luaran dari pasien yang sudah dilakukan atau sudah menjalani proses triase ya. Nah, dari sinilah kita bicara siapa sih yang diprioritaskan setelah dia melewati triase si pasiennya. Kalau di IGD rumah sakit dalam kondisi normal, maka prioritas penanganan pasien adalah pasien dengan keparahan dan atau kesegeraan yang tinggi harus ditangani lebih dahulu ya. Artinya ini logikanya masuk banget gitu ya. Oh, kalau pasiennya paling berat ya mesti ditangani paling duluan kan gitu ya. Kalau pasiennya tenang-tenang aja, ringan-ringan aja, bolehlah nunggu dulu gitu ya. Jadi ini adalah konsep yang kita pakai ketika di IGD rumah sakit. Ya. Nah, apakah selalu seperti ini pertanyaannya? Belum tentu ya. Kalau kondisinya kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kondisinya dalam kondisi yang poin ini ya, bencana ya. Oh, bencana kan katanya di luar, di gunung gitu ya, di eh, sungai gitu, di mana, tapi kan enggak ya. Apakah di IGD rumah sakit tidak bisa menghadapi bencana? Sangat bisa ya. Contohnya gimana? Contohnya eh, di sebuah IGD rumah sakit gitu ya, yang biasanya pasiennya datang satu pasien tiap eh, setengah jam gitu atau bahkan 15 menit udah cepet banget gitu ya pasien datangnya segitu tuh, sejam 4 berarti kan 24 jam berarti 24 kali 4 gitu ya, berapa, 96 pasien sehari gitu, itu udah banyak, udah lumayan banyak lah gitu ya, banyak banget lah. LCM juga paling segitu, tapi tiba-tiba kedatangan pasien misalnya kecelakaan satu bis gitu ya, tabrakan, datang pasien tiba-tiba ada 50 pasien gitu ya, padahal petugas biasanya paling satu atau dua orang gitu ya. Maka pada kondisi itu, kondisi yang mana hmm, sumber daya yang tersedia itu sangat tidak berimbang dengan kebutuhan pasien yang ditangani ya. Maka itu kita sebut kondisi bencana ya, atau bahasa lebih umumnya casualty incident ya. Nah, pada kondisi ini maka prioritas penanganannya bisa berubah ya. Pada kondisi bencana mungkin nanti di triase bencana juga akan disampaikan, pada kondisi bencana di mana resource-nya sangat terbatas atau sumber dayanya sangat terbatas, maka pasien yang derajat keparahannya rendah yang akan kita tangani lebih dahulu ya, dengan dasar kalimat ini ya, the greatest good for the greatest number of people ya. Artinya terpaksa gitu ya. Terpaksa kita memilih untuk menangani kasus yang relatif lebih ringan tapi kita bisa nyelamatin jauh lebih banyak orang dibanding kita fokus pada kasus yang berat-berat saja tapi ternyata yang ringan nggak ketanganin. Jadi sedang nanti gitu ya. Yang sedang nggak ketanganin, jadi berat gitu. Maka jauh lebih banyak yang akan menderita dan atau meninggal dibandingkan kalau kita fokusnya dibalik kepada kasus yang relatif lebih ringan dulu gitu ya. Ini nanti mungkin akan dikondisikan apa dipelajari atau didiskusikan di triase bencana ya. Tapi maksud saya mengingatkan adalah di IGD rumah sakit pun bukan berarti kita tidak bisa menghadapi bencana ya, sangat bisa menghadapi bencana ya. Atau memang ada bencana yang terjadi di rumah sakit kita gitu ya. Misalnya ada gedung yang kebakaran terus dievakuasi semua, ternyata ada yang butuh penanganan medis, maka itu kan ke IGD kita, itu pun banyak yang nanti akan harus kita tanganin dalam waktu singkat ya. Tentu di awal pasti sumber dayanya nggak ngimbang, tapi kalau kita udah menyesuaikan dengan disaster plan yang baik, tentu dalam beberapa waktu itu bisa teratasi gitu ya, ketimpangannya gitu ya, dengan mobilisasi tenaga, mobilisasi alat-alat, mobilisasi sumber daya, dan misalnya mendirikan tenda dan sebagainya, mungkin itu bisa tertangani ya. Tapi pada awal-awal kejadian itu maka kondisinya bencana seperti ini, prioritas kita bisa berubah sesuai dengan kondisi bencana tadi ya. Baik, berikutnya adalah berbagai
jenis triase. Ya, saya tadi bicara berkali-kali triase di IGD rumah sakit. Ya, kenapa? Karena memang ini em, suka ketutupin sama triase bencana gitu ya. Jadi entah kenapa saya tuh kalau misalnya ngomong sama apa ya mahasiswa lah gitu ya atau peserta didik gitu ya, ketika disampaikan kata-kata triase gitu ya atau triage gitu ya, maka yang terpikir adalah oh itu adalah penanganan pada kondisi bencana ya dok. Gitu. Dan itu pun penanganannya tuh kayak di eh, apa namanya di luaran gitu ya. Eh, bencana banjir, bencana gunung berapi, bencana gempa bumi dan sebagainya gitu ya. Padahal triase itu kalau kita bicara konsepnya tadi adalah konsep pemilahan dan atau pemilahan atau penapisan gitu ya, sangat bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Ketika kita membutuhkan prioritisasi gitu ya, pemilahan prioritas untuk kasus-kasus atau untuk eh, pasien atau korban yang kita kelola ya. Maka kita bisa bagi secara mudah adalah ada triase di luar rumah sakit ya atau pra rumah sakit karena umumnya ini membutuhkan juga penanganan di rumah sakit ya. Maka kemudian ada juga yang triase di intra rumah sakit ya. Contohnya apa nih triase pra rumah sakit? Misalnya gini, ada ambulans dipanggil gitu ya untuk menolong pasien ya. Datanglah ambulansnya ke rumah atau ke TKP gitu ya. Ambulansnya melakukan asesmen secara singkat, anamnesis singkat, pemeriksaan fisik singkat. Kemudian dia harus memutuskan pasien ini membutuhkan pelayanan medis atau care yang selevel apa gitu ya. Maka dia harus menentukan pasien ini dibawa ke rumah sakit yang mana kan gitu ya. Apakah rumah sakit kalau kita masih pakai tipe ABC gitu ya, ke rumah sakit tipe C cukup, apa harusnya ke rumah sakit tipe B atau harusnya ke rumah sakit tipe A gitu ya. Nah, itu adalah sistem triase pra rumah sakit untuk ambulans di mana dia harus bisa menentukan pasien ini cocoknya dibawa ke rumah sakit yang mana. Permasalahannya di Indonesia belum banyak area regional gitu ya yang punya sistem triase atau sistem rujukan yang mengakomodasi triase pra rumah sakit di ambulans ini. Betul nggak? Ya, jadi banyak yang ambulansnya boleh jadi pinter gitu ya. Nah, petugasnya udah bisa nentuin, ah kira-kira ini nggak bisa nih ke rumah sakit. Ini bisa nih di rumah sakit tipe B aja misalnya gitu ya. Eh, harus ada dokter ahli ini nih kira-kira dan mestinya nggak perlu ke rumah sakit tipe A misalnya gitu ya. Ternyata rumah sakit tipe B-nya nggak ada yang mau terima gitu ya. Bingung dia. Jadinya. Gimana ya? Tipe B terdekat nggak mau, tipe B yang lebih dekat kedua nggak mau juga. Akhirnya eh, diusahakan rujuklah ke tipe A gitu ya. Tipe A-nya lagi penuh juga gitu ya. Ujung-ujungnya dirujuk dadakan gitu ya. Go show. Tiba-tiba datang ke rumah sakit tipe A karena sudah desperate nggak tahu mau dibawa kemana lagi gitu ya. Itu realita yang kita masih hadapi yang memang masih jadi PR buat kita semua untuk bisa memperbaiki sistem rujukan pra rumah sakit ya. Saya izin beberapa detik sebentar ya. Oke, mohon maaf. Ya, itu PR kita untuk triase pra rumah sakit yang ambulans ya. Yang kedua misalnya contohnya ada triase SPGDT gitu ya. Jadi SPGDT biasanya kan banyak banget menerima rujukan atau permintaan rujukan gitu ya. Kalau itu saya karena di rumah sakit RSCM gitu ya. Seringan dapat rujukan. Kalau misalnya rumah sakitnya tengah-tengah gitu biasanya bisa menerima permintaan rujukan, bisa ada kebutuhan merujuk yang cukup banyak juga gitu ya. Maka SPGDT ini bisa melakukan pemilahan mana yang prioritas untuk dirujuk lebih dulu atau tidak dan mana yang permintaan rujukannya prioritas untuk diterima duluan atau tidak gitu ya. Itu contoh triase untuk kasus SPGDT.
Yang lain adalah triase di IGD sudah kita bahas yang memang pasien baru datang ke IGD terus kita mesti pilih dia itu butuh prioritas penanganannya segera paling cepat atau tengah-tengah atau paling bawah gitu ya. Tapi di IGD juga sebenarnya ada triase yang lain gitu ya. Triase untuk menentukan ruang perawatan misalnya gitu ya. Pasien yang butuh ICU ada tiga gitu ya. Tapi ICU-nya tinggal satu bednya. Maka kita melakukan triase dalam konsep penapisan tadi ya. Kriterianya apa, siapa yang duluan gitu ya. Atau triase untuk operasi emergensi gitu ya. Yang mau dioperasi emergensi ada tiga, ada dua lah gitu ya, atau ada empat. Maka mana yang harus duluan dinaikkan gitu ya. Kenapa kita bicaranya ini triase, triase, triase? Karena namanya kondisi medis itu pasti harus didahulukan sesuai dengan konsep triasenya ya. Konsep triase secara umum kan tadi kita memilah atau mengkategorikan mana yang prioritas gitu ya. Dan biasanya pada umumnya yang prioritas itu yang lebih berat duluan gitu ya. Nah, sama nyari ruang perawatan, nyari rutan operasi itu juga mestinya menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pasiennya ya. Jadi jangan nanti operasi emergensi tapi ngantri sesuai dengan jam daftar gitu ya. Biasanya kalau nggak ada yang ngatur tuh kayak gitu tuh. Saya duluan daftar gitu ya. Padahal mungkin tidak tidak lebih situ daripada yang satunya gitu. Jadi ini yang mesti harus diperbaiki. Ya. Dari seorang rawat juga sama. Yang ini yang satu yang minta rawat seniornya, yang satu yang minta rawat dokter junior gitu. Jadi duluan yang senior gitu. Nggak gitu juga harusnya ya. Sesuai dengan kondisi medisnya ya. Jadi ini banyak triasenya ya. Bahkan kalau di luar IGD pun ada triasenya juga nanti ya. Misalnya butuh berapa, ada pasien beberapa yang membutuhkan penanganan dulu ke ICU gitu ya dari ruang rawat. Maka itu juga mesti ada sistem triasenya untuk memilah-milah mana yang duluan harus ke ICU, mana yang enggak gitu ya. Oke, nanti tapi dalam pembicaraan selanjutnya saya akan tetap fokus pada triase di IGD ya. Baik, berikutnya adalah oke, sorry ini agak macet-macet. Oke, ini ada beberapa prinsip ya sebelum kita memperdalam proses triase di IGD. Kita sadari bahwa di triase itu ada beberapa keterbatasan ya. Jadi kenapa saya bilang ada keterbatasan? Pasti beda antara petugas yang ada di triase dalam memeriksa pasien dengan kalau periksa pasien di poli misalnya gitu ya atau di ruang rawat ya. Pasti beda ya. Di poli paling tidak eh, ya ruangannya udah nggak akan dikejar-kejar sama orang berikutnya gitu ya. Waktunya juga akan lebih panjang gitu ya, apalagi di ruang rawat ya, waktunya bisa lebih panjang. Mau periksa apa, mau anamnesis, periksa fisik lengkap dan segala macam bisa dikerjakan dengan waktu yang eh, cukup panjang gitu ya. Sementara kalau di triase yang pertama adalah masalah waktu ya. Di triase itu kita terbatasnya adalah waktu ya. Bayangin kalau di triase periksa pasiennya itu satu pasien 30 menit gitu ya. Kalau pasiennya datangnya tiap 1 jam mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi pasiennya kan nggak segitu datang jarangnya kalau kita kerja di rumah sakit yang cukup besar ya. Pasti datangnya agak cepet-cepet apa ada lagi gitu ya. Maka kita berusaha mempersingkat waktu melakukan triase itu dengan patokan sekitar 5 menit maksimal gitu ya. Karena ada yang namanya patokan atau panduan dari Kementerian Kesehatan yang namanya Emergency Response Time 1 ya. Sederhananya atau bahasa singkatnya time to see the doctor gitu ya. Jadi datang ke triase sampai ketemu dokternya gitu ya. Ini artinya secara tidak langsung kita terjemahkan triase itu ya maksimal 5 menit supaya pasiennya udah ketemu dokter setelah 5 menit itu ya. Karena kalau di kami di RCM yang ngerjain adalah teman-teman perawat ya. Ini kita bahas sedikit siapa yang akan ngerjain triase di slide-slide berikutnya ya. Yang kedua, karena waktunya singkat, maka informasi yang bisa dapetin juga terbatas gitu ya. Anamnesis nggak bisa panjang-panjang, informasi medis nggak bisa diperiksa macam-macam dulu, PF lengkap gitu ya, periksa fisik lengkap, eh, periksa lab dulu, ronsen dulu gitu ya di triase nggak bisa ya, informasinya terbatas. Jadi harus tajam, harus bisa mutusin dengan cepat dan harus bisa menentukan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu ya. Yang ketiga adalah situasinya juga emergensi gitu ya. Coba bayangin kalau kita periksa pasien di ruang rawat kan ya sudah, nah, tenang-tenang aja, nggak ada yang ngeburu-buru,
nggak ada yang eh, heboh-heboh gitu ya, nggak ada yang marah-marah gitu ya. Kalau di triase sangat mungkin ada yang keburu-buru gitu ya, sangat mungkin ada yang nanya-nanya mulu tapi sebenarnya udah kejawab gitu ya, keluarganya biasanya gitu kan. Atau ada juga yang misalnya eh, ya ada pasien berikutnya lagi yang nggak sabar misalnya gitu ya, ini pasti situasinya juga nggak setenang itu ya kalau di triase. Jadi ini beberapa keterbatasan yang akhirnya kita membuat sedikit banyak adanya penyesuaian di triase ya. Penyesuaian itu artinya gini, secara medis kalau kita terima pasien itu konsepnya sama. Kita mau tahu diagnosisnya sehingga kalau kita tahu diagnosisnya, kita bisa menentukan tata laksana atau terapinya dan prognosisnya bagaimana kan gitu ya. Kalau nggak tahu diagnosisnya ya agak susah nentepinnya gitu ya. Tapi karena di triase ini berbagai keterbatasan ini ada, maka yang pertama kita tidak meminta atau memaksa triase menentukan diagnosis, ya, diagnosis definitif gitu ya, diagnosis lengkap lah gitu dengan apa kriteria-kriteria yang lengkap. Nggak diminta seperti itu ya. Cukup melakukan namanya syndromic interpretation ya. Nanti kita diskusikan di slide berikutnya. Yang kedua adalah pemaklumannya atau penyesuaiannya adalah yang kedua tidak melakukan prosedur medik ya. Nggak usah periksa macam-macam, nggak usah dikerjain macam-macam kecuali life saving ya. Itu pun dikerjakannya sambil ditransfer ke ruang resusitasi kalau emang life saving ya. Itu dua yang mungkin menyesuaikan kita lakukan penyesuaian di triase dibandingkan dengan kalau kita misalnya dengan ruang resusitasi atau zona-zona pelayanan yang lain di IGD ya. Nah, tadi kita bicara kategorisasi triase itu berdasarkan severity dan urgency ya, keparahan dan kesegeraan. Yang dimaksud keparahan itu adalah ini kira-kira berdasarkan klinis dari pasiennya ya. Um, ya nanti kita bicara di kriteria apa prasyarat untuk jadi petugas triase ya. Salah satunya adalah bisa melakukan penilaian severity atau penilaian klinis pasien dengan cepat ya. Tentu orang yang udah lebih banyak pengalaman klinisnya akan lebih baik dan lebih cepat dan lebih akurat dalam menentukan penilaian severity atau klinisnya ya dibandingin yang jarang atau belum pernah pegang pasien banyak gitu ya, yang ya jarang pegang pasien gitu juga gitu. Nah, itu tentu akan beda ya. Nah, tapi secara sederhana kita minta atau kita setidaknya gitu petugas triase itu harus bisa melakukan penilaian visual keadaan umum di awal gitu ya, melakukan pemeriksaan keluhan utama dan tambahan secara cepat gitu. Jadi ini enggak keluhan utama dan keluhan atau kalau di kedokteran tuh riwayat penyakit sekarang gitu ya, bla 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 bla, riwayat penyakit dahulu bla, bla enggak begitu ya kalau di triase ya. Keluhan utamanya apa, kira-kira keluhan utama itu akan mengarahkan ke penyakit apa gitu ya, beberapa informasi tambahan aja yang diperlukan untuk mengarah-arahkan ke diagnosis apa kira-kiranya gitu ya, atau syndromic interpretation apa kira-kiranya gitu ya. Itu yang kita minta dilakukan oleh tugas triase supaya cepat. Dan ketika kita membutuhkan atau menambahkan informasi berupa tanda vital, ini pun nggak perlu tanda vital yang lengkap banget gitu ya. Yang paling sederhana itu saya sarankan adalah atau kami menyarankan adalah tiga tiga tanda vital terpenting aja yang kita periksa di triase ya. Itu satu kesadaran, itu pun kita pakai respons aja gitu ya, bukan GCS tapi pakainya aku aja. Kemudian penilaian nafas ya, nafas berdasarkan sesak nafas atau enggaknya gitu. Sesak nafas beda sama takipno ya, takipno itu nafas cepat doang ya, orang olahraga juga takipno terus habis nafasnya agak cepat berhenti gitu ya nafas cepatnya. Jadi kalau dyspno atau sesak nafas itu ya usaha nafasnya meningkat terus nggak baik-baik gitu ya. Dan satu lagi pemeriksaan nadi ya, tentu itu berhubungan dengan sindrom shocknya ya. Dan pemeriksaan fisik spesifiknya juga hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menentukan atau memilah-milah penyakit apa kira-kira yang berhubungan gitu ya. Ya kayak tadi misalnya ya kalau kita selain kesadarannya tanda vital dan sesak nafasnya udah diperiksa, udah dipastiin, kemudian misalnya tangan atau kakinya sakit gitu ya. Ya kita periksa fisiknya khusus untuk membedakan antara fraktur sama nggak fraktur aja misalnya gitu ya. Kalau fraktur ya nanti sesuai dengan kondisinya akan ditempatkan di minimal di
kategori kuning atau urgent gitu ya. Kalau nggak ada faktor, nggak ada apa, dan semua tanda vitalnya baik, mungkin bisa aja ke triase zona hijau gitu ya, atau triase non urgent ya. Dan yang terakhir adalah diskriminator yang berhubungan dengan pembeda antara satu kondisi, pembeda pembeda ketika ada satu kondisi yang kira-kira sama di antara dua diagnosis gitu ya. Diskriminator ini adalah pembedanya ya. Contoh yang paling sederhana tuh ini, keluhan sakit ulu hati itu bisa sama pada pasien yang sakit dispepsi sama pasien yang sakit jantung kalau pasiennya udah tua gitu ya. Maka itu mesti jadi diskriminatornya adalah usia tua dengan komorbiditasnya itu. Ketika udah tua dan komorbidnya banyak, maka mestinya tetap diduga adanya sakit jantung misalnya gitu ya pada orang yang nyeri ulu hati. Itu contoh diskriminator yang uh, klasik gitu ya. Nah, yang kedua, penilaian urgensi atau kesegeran itu berdasarkan dugaan diagnosis yang akan membutuhkan diagnosis segera atau tata laksana segera gitu ya. Jadi misalnya um, pasiennya kecelakaan terus kepalanya kebentur gitu ya. Anamnesisnya, kesadarannya sih masih full oke gitu ya, tapi anamnesisnya kok nggak pakai helm gitu ya. Terus benturnya kok kayaknya keras gitu ya, kenceng gitu. Malah masih keras ya, tapi kebenturnya kenceng gitu ya. Maka dari penilaian itu, wah ini jangan-jangan gitu ya. Ini kan bahasa triase kan harus gitu ya. Dugaan saya itu kemungkinan kepalanya cedera nih, dan karena kenceng dan nggak pakai helm, maka bisa jadi ada pendarahan di intrakranialnya kan gitu ya, belum bisa disingkirkan gitu ya. Maka eh, kondisi pada pasien yang kita hadapi seperti itu menjadi urgent ya, menjadi sangat urgent. Kenapa? Karena kita butuh mengeksklusi perdarahan intrakranialnya gitu ya. Karena kalau terlambat, keburu perdarahannya banyak, keburu nanti terjadi eh, kejang kayak atau peningkatan karang intrakranial yang bikin pasiennya kesadarannya menurun, nah itu udah terlambat semua gitu ya. Atau tata laksana segera nih, misalnya yang paling khas juga ya nyeri dada lah gitu ya. Nyeri dada ini apa nanti diagnosisnya eh, apa namanya muskuloskeletal gitu nyerinya, atau diagnosisnya sakit jantung, atau diagnosisnya apa gitu ya. Nah, tapi biasanya kita ngambil yang rada berat dulu nih. Apalagi usianya sesuai gitu ya. Usianya udah mulai tua nih. Walaupun sekarang sakit jantung usia 30-an juga banyak. Itu artinya profilnya, klinisnya, profilnya tuh sesuai, maka kita mesti kira-kira yang berat dulu. Wah, urgensinya jadi tinggi nih, urgensi pasiennya gitu ya. Harus segera didiagnostik dan tata laksana segera. Jadi kalau itu butuh EKG plus butuh misalnya eh, pemberian antiplatelet gitu kan ya, pemberian buat obatan yang berhubungan dengan episode AACS atau acute coronary syndrome misalnya gitu ya. Jadi ini dua hal ini bisa bersamaan. Yang bersamaan tuh misalnya pasien multiple fracture gitu ya, multiple injury gitu ya, cedera kepala iya, cedera toraks iya, cedera perut iya, cedera fraktur iya, ya udah severity-nya iya, urgensinya juga iya kan gitu ya. Nah, nggak susah kalau orang yang severe biasanya urgensinya tinggi gitu ya, kecuali orang yang severe tapi sudah DNR gitu ya. Nah, itu bisa jadi urgensinya rendah gitu ya. Oke, nanti kita diskusi aja ya kalau ada yang kurang jelas ya. Nah, ini sedikit mengenai syndromic interpretation ya. Jadi, ini adalah dugaan dari diagnosis yang bersifat maaf ya, banyak gangguan siang-siang. Baik, jadi ini syndromic interpretation itu adalah dugaan diagnosis yang bersifat umum ya. Kalau kita bicara diagnosis yang lengkap itu biasanya kan sudah jelas anatomisnya apa, sudah jelas level berat ringan sedangnya apa gitu ya. Tapi ini kita di triase nggak harus sampai sedalam itu ya. Kita hanya memberikan dugaan diagnosis yang bersifat umum saja ya. Nah, biasanya kita pilihnya kalau tadi kayak dari keluhan utama misalnya tadi sakit dada gitu ya. Kita kan bisa aja oh yang berat kira-kira sakit jantung, yang nggak berat tuh kira-kira eh, apa namanya sakit otot-otot atau urat saja gitu ya. Yang sedang-sedang mungkin ya ada pleuritis gitu ya, ada pleura yang pernah infeksi terus masih sakit gitu, bisa aja kan gitu. Nah, biasanya kita harus memilih prioritas yang paling berat dulu ya. Apalagi kalau profilnya sesuai gitu kayak tadi pasiennya tua gitu ya. Dan ini
inilah yang kita anggap sebagai dugaan awal yang nanti kita harus konfirmasi di zona pelayanannya, gitu ya, zona definitifnya. Jadi contohnya nih, sindrom Indonesia ACS karena sakit sakit dada, gitu ya, bisa macam-macam. Nah, triasenya tetap masuk resusitasi atau triase merah kalau kami bilangnya, eh, komunikasinya udah pakai warna gitu ya. Aslinya kita kasih namanya resusitasi urgent sama non urgent, tapi akhirnya karena kebiasaan ngomong pakai warna merah kuning hijau ya udah pernah ngerti, sama-sama ngerti ya. Nah, triasenya kategori resusitasi karena dugaannya tetap STEMI yang terberatnya gitu ya. Walaupun misalnya DD-nya masih mungkin dengan sakit muskuloskeletal tadi ya, pleuritis TB gitu ya, masih mungkin. Nyeri dada kan bisa macam-macam ya. Tapi yang terberat STEMI, apalagi ada faktor-faktor yang sesuai, ya itu akan dijawab ya, akan ditetapkan sebagai kategori triase yang resusitasi ya. Lalu sindrom interpretasi yang lain misalnya gini, habis kecelakaan terus perutnya sakit ada jejasnya gitu ya. Nah, ini kan trauma abdomen gitu ya. Bisa jadi walaupun ada memar tuh cuman otot luarnya aja juga bisa kan gitu ya. Bisa jadi struktur di dalamnya juga kena gitu. Jadi yang ringan ada kemungkinannya, yang berat ada kemungkinannya. Nah, ini kita tetap memilih kira-kira yang paling berat apa, apalagi kalau kita hubungkan dengan misalnya mekanisme cedera yang berat, kita taruh di triase resusitasi ya. Kalau misalnya sakit trauma abdomen terus ternyata pas di diagnosis ya di anamnesis mekanismenya kebentur meja gitu ya. Tapi itu pun harus hati-hati, kadang-kadang itu informasi yang di apa ya bahasanya diringan-ringankan gitu ya. Kalau orang di rumah sakit kadang-kadang nggak selalu bisa jujur 100% ya. Maka kita mesti lihat faktor lain. Tapi paling tidak kalau mekanisme cederanya berat ya biasanya kita duga ada berat sindromnya ya. Maka ini kita taruh di zona resusitasi ya. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dari syndromic interpretation. Nah, kalau berhubungan dengan tindakan medis, ini hanya kita kerjakan kalau memang pasiennya life threatening gitu ya. Misalnya pasiennya udah cengap-cengap mau habis nafasnya gitu ya. Kita mesti buka airway-nya sambil dorong ke ruang resusitasi kan gitu ya. Ada benda asing yang nempel di trakea apa di tenggorokannya gitu ya. Ya kita sambil jalan ke resusitasi kalau memungkinkan dikerjakan bisa dikerjakan juga ya. CPR on the move nih kalau emang butuh banget gitu ya. Wah, arrest nih, dan itu pun baru gitu kejadiannya. Tadi enggak, masih nafas, eh, Pak, Bu, gitu. Oke, kita CPR langsung jalan sambil di atas berangkar ke ruang resusitasi. Ya. Ada perdarahan yang ngocor terus gitu, sambil baru tekan sambil dorong ke ruang resusitasi. Ya. Ada dugaan cedera leher atau ekstremitas yang memang parah gitu ya bisa dikerjakan sambil jalan sambil pindahkan pasien ke zona resusitasi. Ya, ini contoh beberapa yang bisa dikerjakan sambil jalan ke ruang resusitasi. Ya. Jadi hanya life saving aja ya. Kalau nggak life saving mungkin nggak usah ya. Ini saya sedikit cerita mengenai triase di RSCM ya. Jadi dulu itu triasenya zaman awal-awal itu ya pakai common sense tuh pakai logika aja gitu ya. Bahkan dulu itu tahun 86 itu kan habis selesai dibangun Jepang itu kita nggak pakai kategori zona merah kuning hijau gitu ya. Nggak ada ruang pelayanan itu bukan ruang pelayanan yang pakai zona sesuai kategori triase, tapi sesuai dengan departemennya gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Jadi ada area bedah, ada area penyakit dalam, ada area anak, ada area objin gitu ya. Jadi kasusnya by uh, uh, medical backgroundnya gitu ya, bukan sesuai pasiennya urgensinya apa, emergensinya apa gitu ya. Jadi itu yang terjadi di awal-awal gitu ya. Terus tahun 2012 itu kami beralih ke ATS ya, Australasian Triad Scale. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering membaca tentang ATS atau menjalankan ATS di rumah sakit masing-masing, ini adalah kategori triase yang dipakai oleh Australasia gitu ya. Dan kategorinya ada 5 ya. Kami nyoba tuh 5 kategori awal-awal. Ternyata apa? Ribet. Ribet dalam arti sulit mengajarkannya satu, yang kedua sulit mengerjakannya secara konsisten ya. Karena ada yang mirip-mirip gitu ya. Kayaknya agak miripnya antara kategori ini dan kategori ini gitu ya. Dan habis itu toh sama aja dikerjainnya gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang mungkin membuat kita akhirnya berpikir kayaknya ini kita harus punya sistem yang dimodifikasi sehingga tetap bisa memilah pasien sesuai kegawat daruratnya tapi tidak terlalu ribet gitu ya untuk dijalankan dan untuk diajarkan gitu.
Akhirnya kita gabungin ya, kategori 1-2 digabungin, kategori 4-5 digabungin. Jadi cuma tiga ya, 1-2 resusitasi, tiganya urgent, 4-5-nya non urgent gitu ya. Dan ini adalah approach atau apa ya, metode step by step yang kita kerjakan atau kita sekaligus kita ajarkan di RCM ya. Jadi singkatannya 7S gitu ya, walaupun ini ada yang L dikit, nyolong dikit ya. Jadi see through, itu yang tadi kita lakukan penilaian visual, kita bisa lihat keadaan umumnya gitu ya. Yang kedua say hello. Nah ini kita masukin sengaja karena emang mau nggak mau harus ada sentuhan kemanusiaannya gitu ya di triase itu ya. Karena itu pintu pertama pasien ketemu dengan pelayanan rumah sakit kita, kalau udah memberikan kesan yang nggak benar, nggak baik, pasti akan jelek semua ke belakangnya ya. Pasti pada ngalamin semua, udah pernah ngalamin semua ya. Kalau udah mulai jelek di awal tuh pasti jelek semua di belakang ya. Yang ketiga adalah soft touch. Jadi ini mesti ada pemeriksaan yang bentuknya disentuh ya. Karena orang kalau cuma ditanya-tanya dari jauh tuh rasanya tuh nggak nggak kayak diperiksa, kayak nggak diapa-apain gitu ya, bahasa ya komplain pasiennya ya. Tapi ya inilah yang harus kita pilih ya, kita kerjakan ya. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, specific question and examination. Jadi udah terarah di anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, nggak perlu terlalu banyak, tapi fokus sesuai dengan turunan dari keluhan utamanya ya. Syndromic interpretation ini yang saya sampaikan tadi, kemudian life saving management sama yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau dibutuhkan triase udah langsung memulai apa namanya uh, prosedur penyelamatan jiwanya gitu ya. Life saving manajemennya udah langsung dimulai di triase sambil dioperkan ke ruang resusitasi ya. Jadi seamless gitu ya. Nggak nunggu ruang resusitasi dulu. Mending kalau kalau dekat, kalau jauh gitu ya. Geser dulu, geret-geret dulu, terus resusitasi sebelah sana, geret-geret dulu, nanti keburu jelek gitu ya. Kadang-kadang jeda setengah menit aja udah sangat bermakna bagi pasien yang jelek banget gitu ya. Lalu terakhir adalah gimana menentukan zona yang tepat ya. Ini udah jam 2 ya. Saya percepat aja ya. Ini yang kita sudah kembangkan, jadi ya bolehlah dikasih nama dikit ya, modifikasi ATS-nya namanya Cipto Triage Method ya, CTM ya. Ada publikasinya boleh dicari nanti. Tapi nggak tiap tahun ada, jadi ini udah agak lama nih. Nah, sedikit berbicara mengenai kendali mutu dan keselamatan pasien di triase IGD ya. Kita tetap mesti melakukan monitoring dan evaluasi ya, atau bahasa Indonesia apa? Pemantauan dan pengkajian gitu kali ya untuk triase ya. Jadi kita mesti menilai kinerjanya ya. Apakah nanti emergency response time satu yang saya bilang tadi, time to see the doctor, yang mencerminkan seberapa cepat triase melakukan atau menyelesaikan tugasnya ya. Yang kedua, ketepatan kategorinya ya, ini mesti diaudit juga ya, benar nggak sih, jangan banyak yang salah gitu ya. Salah tuh bisa dua nih, kerendahan atau ketinggian gitu ya. Kalau triasenya ketinggian, resikonya adalah ya boros gitu ya, boros sumber daya ya. Harusnya misalnya nggak pakai monitor, pasiennya nggak perlu gitu ya, atau nggak perlu terus-terusan di monitor, ini kepake gitu ya. Harusnya nggak perlu di diagnostik macam-macam terus kepake gitu diagnostiknya karena pasiennya ketinggian triasenya ya. Maksud ketinggian tuh mestinya kuning jadi merah misalnya gitu ya, atau mestinya ya gitu. Nah, kalau sebaliknya, kalau kerendahan itu resikonya adalah resiko medis buat pasien ya, yang nggak sakit jadi sakit, yang salah, yang sakitnya sedang jadi berat, yang nggak, yang berat jadi meninggal gitu ya karena under triage ya. Itu nanti konsepnya mungkin bisa dibahas lagi nanti ya. Kebetulan nggak ada di slide ini lebih dalam ya. Yang ketiga adalah gimana proses evakuasi dan transfernya dilakukan dengan aman, itu mesti dievaluasi juga. Gimana komunikasi terapeutiknya, apakah dijalankan atau tidak ya. Ini mungkin konsep yang berbeda, yang mesti didiskusikan sendiri juga. Tapi artinya jangan cuman apa namanya, memberikan informasi sekedarnya dan tidak bermakna buat pasiennya ya, tapi harus ada bentuk-bentuk terapeutiknya juga nih ya. Bentuk-bentuk reassurance kalau kita bilang gitu ya. Pasiennya harus dikasih tahu dia diapain aja, kira-kira kategori triasenya gimana, berikutnya mau apa gitu ya. Kalau enggak nanti saya nggak diapa-apain, bahasanya gitu. Ya. Lalu penerapan IPSG juga harus dikerjakan dari mulai di triase ya, atau IPSG kan ya, International Patient Safety Goal, sasaran keselamatan mutu pasien gitu, internasional gitu ya. Itu kan terjemahannya begitu. Yang dari mulai identifikasi pasien bla 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 sampai pencegahan jatuh ya. Dan kita harus punya program perbaikan berkelanjutan kalau di rumah sakit kita ya. Audit berkala untuk triasenya dan ada pelatihan rutin juga ya. Dan adanya
diskusi refleksi kasus kalau saya dengar dari keperawatan ya, teman-teman perawat ya. Bahasa lainnya inilah continuing medical education. Jadi ada refreshing terus dari pengetahuan-pengetahuan baru atau belajar dari kasus-kasus yang dikerjakan baik itu berhasil maupun ada kekurangan-kekurangan yang kita bisa perbaiki ya. Dan ini harus ada updating dari SPO dan IK-nya ya. Atau mungkin SPO AP sekarang rumah sakitnya terserah menggunakan yang mana tapi intinya panduan-panduannya harus diperbaiki dan diupdate terus ya. Oke, ini mungkin yang pertama sudah selesai. Biasa adalah pemilihan pasien berdasarkan severity dan urgensinya, menentukan prioritas penanganan selanjutnya. Ya, prioritas bisa beda antara kondisi normal dan kondisi bencana. Ya, kalau normal biasanya pilah-pilah aja. Kalau bencana bisa jadi harus ditapis gitu ya. Ada yang nggak bisa ditolong gitu ya kalau lagi bencana ya. Dan triase di rumah sakit menitik beratkan pada penentuan interpretasi sindromik tadi ya, sindromik interpretation, nggak harus diagnosis lengkap dan tidak perlu melakukan prosedur kecuali life saving ya. Dan kinerja triase perlu diukur untuk memastikan adanya kendali dan keselamatan pasien ya.